Shalom, salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Kita akan memasuki beribadah. Marilah kita bersaat teduh, berdoa dalam hati masing-masing. Kita mulai. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian nomor 13 ayat 1 sampai 2. Marilah kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mulai. Allah yang Maha Besar, yang daripadamu berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari keinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah, di waktu kami mendekatkan diri kepadamu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus, dalam roh dan kebenaran, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita bersaat teduh, meminta pengampunan dosa-dosa kita. Kita mulai. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Mari kita mengucapkan doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari buku nyanyian rohani kita nomor 47. Kau bersandar pada Yesus, disucikan oleh darah-Nya, dan peroleh hidup baru karenanya. Bersandarlah pada darah-Nya. Sudahkah darah-Nya membasuh kau menjadi bersih? Pakaianmu akan seputih salju, disucikan oleh darah-Nya. Relakah kau tempuh jalan bahaya, bersandarkan pada darah-Nya, dan berharap Yang memeliharamu. Bersandarlah pada darah-Nya. Sudahkah darah-Nya membasuh kau menjadi bersih? Pakaianmu akan seputih salju, disucikan oleh darah-Nya. Amin. Kita akan membaca secara responsoria dari Mazmur 19 ayat 1 sampai ayat 15. Mazmur 19 ayat 1 sampai 15. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan-Nya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapatkan upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela.
dan bebas dari pelanggaran besar. Kita sama-sama. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Bersama semua orang percaya di muka bumi ini, marilah kita mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Epistel atau pendahuluan khotbah buat kita pada minggu ini, saya akan bacakan dari 1 Korintus 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25, demikian firman Tuhan. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah dengan hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menempatkan di hati yang suci. Amin. Kita akan mendengarkan warta dan doa syafaat.
Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Warta jemaat bagi kita di dalam minggu ini, kami mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ada 5 topik doa syafaat bagi kita di sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan dan menjawab setiap doa permohonan kita. Dihimbau kepada kita agar selalu mengikuti protokol kesehatan di setiap aktivitas kita di sehari-hari. Pelajar CD masuk setiap hari Sabtu pukul 15 WIB. Kantong persembahan warna merah minggu ini dipergunakan untuk kas pembangunan. Yang berikut, ada 13 nama yang tercatat yang berulang tahun dari tanggal 1 hingga 7 Maret 2021. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dan semakin bertambah dewasa di dalam iman. Bacaan harian juga tertera di dalam napiri kita untuk bacaan pagi dan malam. Mari kita belajar setia dan taat untuk mengikutinya. Petugas rekam video untuk tanggal Minggu 14 Maret 2021 tercantum. Petugas ibadah Minggu 14 Maret juga tercantum. Yang berikut info keuangan, persembahan di gereja, persembahan di rumah tercantum. Sosial duka cita juga tercantum. Dana pembangunan yang masuk ada dari satu keluarga, kami mengucapkan terima kasih. Perpuluhan ada 24 nama yang tercatat. Kiranya Bapak Ibu diberkati Tuhan lewat persembahan persepuluhan yang diserahkan ke meja Tuhan. Keenam, ucapan syukur kita terima dari keluarga M. Lahagu, S. Boru Tampu Bolon, karena seluruh keluarga sehat-sehat mengucap syukur kepada Tuhan. Dari Lilis Boru Simamora, karena seluruh keluarga sehat-sehat dan pekerjaan diberkati Tuhan. Dari keluarga besar Sitompul Boru Aruan Opung Pelesia, atas berkat Tuhan acara adat dan pengebumian Opung Pelesia Boru Aruan berjalan dengan baik, dan mohon doa keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan. Bersyukur kepada Tuhan. Demikianlah warta jemaat bagi kita. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah yang maha kasih, yang maha murah dan penuh rahmat, terpujilah Engkau ya Allah, yang memberkati kami di setiap langkah kehidupan kami, di dalam suka maupun di dalam duka. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau hadir memberi kekuatan dan penghiburan, dan kami percaya penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Dan hari ini Tuhan kami bersyukur ketika kami masih boleh beribadah bersama di dalam rumah kami, bersama dengan keluarga kami. Kami percaya Tuhan hadir di tengah ibadah kami. Tuhan memberkati kami, mengajari kami untuk menyembah Engkau. Dan biarlah Tuhan firman-Mu yang akan kami terima, yang ditaburkan oleh hamba-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi setiap kami yang mendengarkan dan peralatan yang kami pergunakan, sehingga kebenaran firman-Mu itu boleh menguasai hati dan pemikiran kami, memberi kekuatan dan penghiburan kepada kami, bahkan pengajaran bagi kami, sehingga kami boleh berlaku seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Saat ini kami mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di GMI Maranatha Kisaran ini. Engkau mengetahui beban pergumulan, sukacita dari setiap jemaat-Mu. Biarlah Tuhan pertolongan-Mu melingkupi mereka. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan mari Engkau menopang mereka.
dengan kuasa kasih-Mu yang akan menjamah tubuh mereka yang sakit, dan di dalam nama Yesus Kristus mereka menjadi sembuh. Kami menyerahkan Ibu Boru Sihombing, Natania, Immanuel Situmorang, Mama Tara, Bapak Sinambela, Pera dalam proses pemulihan, dan juga Bapak Victor Huta Barat. Tuhan, saudara-saudara kami ini kami pertaruhkan di dalam nama-Mu, karena dalam nama Yesus ada kuasa kesembuhan, dan kami percaya nama itu akan memberi kekuatan kepada mereka, dan mereka akan semakin dipulihkan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan di dalam keadaan kesulitan ekonomi. Tuhan, tuntun langkah mereka, berkati apa yang mereka kerjakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami tahu lewat pekerjaan itulah berkat-Mu mengalir di dalam setiap kehidupan keluarga umat-Mu. Engkau menolong mereka yang sedang bergumul di tengah kehidupannya. Ada yang merindukan berkat keturunan. Tuhan, bertahun-tahun mereka berdoa, meminta belas pengasihan Allah. Engkau boleh membuka rahim setiap ibu, sehingga mereka mendapat kesempatan menjadi ibu dan ayah di dalam keluarga mereka, memberikan upah mereka dari keturunan yang Engkau berikan dari buah pernikahan mereka. Terima kasih Tuhan, jawablah doa dan kerinduan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa bagi mereka yang merindukan pekerjaan. Tuhan, biarlah Engkau memberkati rencana mereka di dalam meminta dan mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Khususnya kami mau berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Metodis Indonesia yang ada di wilayah 1 dan wilayah 2. Tuhan, di tengah-tengah arus zaman di dalam masa pandemik ini, pelayanan-pelayanan yang banyak terbengkalai, kami berdoa tuntunan Roh Kudus-Mu kiranya Tuhan curahkan di tengah gereja-Mu. Di setiap hamba-hamba Tuhan, Engkau memberikan kuasa-Mu, Engkau memberikan urapan-Mu, sehingga pelayanan setiap hamba Tuhan boleh menyentuh kepada seluruh umat Tuhan. Banyak Tuhan saudara-saudara kami yang tidak dapat beribadah. Oleh karena itu pertolongan-Mu lah kiranya yang menghiburkan dan menguatkan mereka. Kami berdoa juga Tuhan di dalam penanganan COVID-19 ini, Engkau memberkati pemerintahan kami Bapa, sehingga lewat urapan, pertolongan, hikmat, kebijaksanaan dari-Mu, maka virus ini Tuhan boleh ditangani. Dan kami percaya hanya kuasa-Mu lah ya Tuhan yang sanggup untuk boleh memulihkan kondisi ini. Di dalam nama Yesus yang penuh kuasa akan memberikan kebaikan, akan memberikan pemulihan di tengah-tengah sendi-sendi kehidupan umat-Mu. Ampunkan kami untuk setiap dosa pelanggaran kami. Biarlah hati kami boleh terarah kepada Tuhan, dan hati kami mencintai dan merindukan Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan tidak terfokus kepada masalah yang ada di hadapan kami, tapi kami terfokus, mata kami tertuju kepada Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas mereka, dan biarlah dengan usia yang bertambah, kedewasaan jasmani, bahkan juga kedewasaan di dalam iman semakin mereka miliki. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang berduka. Hiburkanlah mereka, keluarga Bapak M. Damanik Boruwao. Oleh karena orang tua, ibu dari Bapak M. Damanik telah Engkau panggil. Kuatkan, teguhkan iman percaya mereka ya Allah. Dan kami percaya penghiburan-Mu menyertai mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Sitompul. Engkau juga telah memanggil ibu yang mereka kasihi. Berkatilah
anak-anak, cucu dan menantu yang ditinggalkan. Biarlah mereka tetap satu di dalam kasih untuk boleh saling membangun dan menguatkan di tengah keluarga mereka. Kami berdoa untuk Lilis Boru Simamora. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga Lahagu Boru Tampu Bolon. Biarlah berkat-Mu tetap melingkupi keluarga ini sehingga ucapan syukur mereka boleh menyenangkan Tuhan dan iman mereka bertumbuh kepadamu. Sebentar firman-Mu akan ditaburkan. Bukalah hati kami dan biarlah firman-Mu itu boleh menghibur dan menguatkan kami sehingga kami mampu berjalan memilih yang baik apa yang Tuhan perintahkan di tengah kehidupan kami. Berkati hamba-Mu ya Allah, dan persembahan yang akan kami kumpulkan biarlah Tuhan memberkati, boleh dipergunakan di tengah gereja-Mu guna kemajuan pelayanan dalam gereja-Mu ini. Pembangunan yang sedang berlangsung Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu ini, pembangunan pagar dan pembuatan paving block. Tuhan Yesus, kami membutuhkan dana yang banyak. Kami meminta dari kemurahan-Mu, kiranya Engkau yang memberkati seluruh umat-Mu sehingga kami boleh memiliki keterbebanan di dalam penyelesaian pembangunan ini. Terpuji termulialah Engkau ya Allah yang mendengarkan doa dan seruan kami yang kami pertaruhkan kepadamu di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Kami bersyukur kepada Bapa di surga, jadilah kehendak-Mu. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai ayat persembahan bagi kita. Berbahagialah orang yang murah hati, sebab mereka akan beroleh kemurahan. Persembahan dijalankan. Kita menyanyikan Mohon Tuhan Memberkati. Untuk menyambut firman Tuhan, kita memuji Tuhan bernyanyi dari nomor 106 ayat 1 sampai 2. Hai kerjamu sampaikan kabar selamat, beritakanlah segera. Segala makhluk telah Tuhan jadikan, tentu tak mau seorang pun hilang. Kabarkan Injil, kabar selamat, kabarkan Yesus tebusan dan selamat. Berapa banyak yang berdosa, lagi sesat, berjalan dalam gelap. Belum dapat kabar Yesus juru selamat, belum bangun dari tidur yang gelap. Kabarkan Injil, kabar selamat, kabarkan Yesus tebusan dan selamat. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan yang memberkati kehidupan kami hingga pada saat ini.
Tibalah saat bagi kami untuk memperdengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang memberkati hati dan pemikiran kami. Dalam nama Putra-Mu yang kudus kami sudah berdoa. Amin. Shalom buat kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada hari ini diambil dalam kitab Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Saya akan membacakannya buat kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu orang Yahudi berkata kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat di dalam kehidupan kita pada saat ini, di dalam kekeluargaan, di dalam suatu organisasi sering terjadi yang namanya kekacauan, sering terjadi yang namanya pertengkaran. Salah satu sebabnya mungkin adalah banyaknya orang-orang ataupun mungkin kita sendiri mengalami yang namanya penyimpangan. Penyimpangan di dalam kehidupan kita. Ibarat ketika kita berjalan, tetapi ketika kita sedang menyimpang, ketika kita menyimpang, maka kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan tersebut. Bapak Ibu, kita harus mengingat bahwa ketika kita melakukan penyimpangan, ada efeknya. Ada akibat yang akan kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Ini tidak terlepas dari yang namanya sebab akibat. Dalam kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini, kita melihat bagaimana Yesus Kristus ingin memulihkan kembali bait Allah yang telah disalahgunakan oleh orang-orang pada saat itu. Dalam firman Tuhan dikatakan bagaimana ketika hari Paskah sudah mulai dekat. Bagi mereka Paskah adalah sesuatu hal yang sangat istimewa. Sehingga semua orang berbondong-bondong dari seluruh penjuru dunia untuk datang ke Yerusalem. Ya, ketika semua orang datang di suatu tempat di Yerusalem, disinilah para pedagang musiman yang mengambil berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Mereka tahu semua orang akan datang, sehingga mereka berjualan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bisa kita bayangkan bagaimana yang namanya bait Allah ataupun gereja dipenuhi oleh semua ternak, kambing, domba, sapi, burung merpati.
Ini yang membuat Yesus marah. Ketika Yesus sedang berjalan di sekitaran bait Allah, dia melihat bagaimana rumah Allah, bait Allah sudah dipenuhi oleh binatang-binatang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada yang mengatakan bagaimana yang namanya filosofi dalam sebuah bangunan, untuk menentukan nama dari bangunan itu bukan dilihat dari besar kecilnya bangunan tersebut, tetapi dilihat dari isinya. Ketika bangunan itu besar ataupun kecil, tetapi di dalamnya ada kambing, domba, ataupun lembu, maka mereka akan menamakannya kandang kambing, kandang domba, dan lainnya. Tetapi ketika bangunan itu besar ataupun kecil, tetapi di dalamnya ada pujian, ada doa, ada kebenaran firman Tuhan, maka kita pun akan sepakat mengatakan bahwa itu adalah bait Allah ataupun gereja. Sekalipun itu kecil bangunannya, tetapi ada pujian, ada doa, maka kita akan mengatakan itu adalah bait Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat bahkan kita baca di dalam kitab Injil lainnya, Yesus mengatakan bahwa bait Allah itu sudah menjadi sarang penyamun. Karena dia melihat sudah tidak sesuai dengan fungsinya lagi bait Allah tersebut. Bagi Yesus sendiri, bait Allah adalah tempat perjumpaan antara manusia dengan Allah. Tempat di mana kita melakukan bernyanyi pujian, tempat di mana kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tempat di mana kita boleh saling menguatkan antar sesama kita manusia. Ini yang namanya bait Allah. Ini yang ada dalam pemikiran Yesus Kristus. Bait Allah, tempat perjumpaan antara manusia dengan Allah. Ya, melalui pujian, melalui doa, bahkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat, bahkan kalau kita pelajari kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini, jadi katakan, coba kita berpikir, pertanyaan besarnya bagaimana? Kenapa di dalam bait Allah, di dalam gereja, orang bisa bebas berjualan? Orang bisa seenaknya meletakkan ternaknya di bait suci. Kemana pengurus bait Allah? Kenapa mereka tidak melarang orang-orang berjualan di sekitaran bait Allah ataupun di gereja tersebut? Ya, mungkin kalau dalam kehidupan kita pada saat ini, ketika ada orang yang berjualan di sekitar gereja kita, ya mungkin kita akan komplain, kita keberatan. Tetapi kenapa dalam firman Tuhan pada saat ini kita melihat bagaimana orang-orang sepertinya bebas berjualan di bait Allah. Tidak ada larangan bagi mereka untuk berjualan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada yang mengatakan bagaimana para pedagang ataupun orang-orang yang berjualan di sekitaran bait Allah bekerja sama dengan para pengurus. Ya, jadi saya mengatakan pengurus bait Allah. Pengurus bait Allah ataupun pengurus gereja membiarkan mereka berjualan di gereja ataupun di bait Allah dengan catatan, setiap orang yang mau mempersembahkan persembahan, baik persembahan korban, baik persembahan lainnya, pengurus gereja mewajibkan mereka untuk membeli persembahan korban, bahkan menukar uang mereka kepada orang-orang yang berjualan di bait Allah. Tetapi dengan catatan, ketika mereka menukar bahkan membeli
ternak-ternak yang ada pada saat itu dengan harga yang lebih tinggi, lebih mahal, supaya para pedagang ini boleh mendapatkan keuntungan dan memberikan uang kepada pengurus gereja ataupun bait Allah pada saat itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita sering mengatakan ya ada kerjasama yang tidak baik ya, hanya untuk mendapatkan keuntungan, baik itu pengurus gereja ataupun bait Allah, bahkan juga kepada penjual ternak lembu pada saat itu. Ya, sama-sama diuntungkan, tapi mengorbankan yang namanya bait Allah. Para pedagang mendapatkan keuntungan besar, dan pengurus gereja juga mendapatkan ketika mereka harus mengatakan ya, ketika kamu ingin memberikan persembahan ke bait Allah ya, maka belilah semuanya ini yang ada tersedia pada saat itu. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika semuanya ini terjadi, Yesus benar-benar marah. Dia membuat cambuk dari tali, dia menghambur-hamburkan, dia melepas semua binatang-binatang, dia menjungkir balikan meja-meja, semua uang dia campakkan. Ya, dari sini kita melihat bagaimana benar yang dikatakan bahwasanya di dalam diri Yesus 100% Allah, 100% manusia. Di dalam diri Yesus juga ada sifat-sifat manusia. Mungkin kalau kita membaca secara sekilas, kita akan terkejut. Yesus selama ini yang dalam bayangan kita adalah orang yang penuh kasih, orang yang penuh murah hati, orang yang pemaaf. Dia tidak pernah marah. Tapi pada saat ini kita melihat bagaimana kita dikejutkan oleh Yesus. Dia begitu marah. Sifat marah juga ada dalam diri manusia. Dia campakkan semuanya, dia lepaskan, dia mungkin berkata kuat-kuat. Bahkan mereka memarahi orang-orang yang berjualan pada saat itu. Tetapi kemarahan Yesus ini adalah kemarahan yang masih bisa dikendalikan. Tradisi pada saat itu mengatakan bagaimana ketika seseorang marah menggunakan cambuk dari tali, itu berarti untuk keselamatan, bukan untuk mematikan. Ketika seseorang membuat cambuk dari tali, itu adalah bentuk kemarahan untuk memberikan keselamatan bagi orang yang dimarahinya. Kalau kita tarik garis besarnya adalah mengatakan bahwasanya kemarahan Yesus didasarkan oleh kasih. Bukan karena sesuatu hal. Dia marah bagaimana bait Allah sudah tidak dijadikan lagi sebagai fungsinya. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, lalu bagaimana dengan kehidupan kita pada saat ini? Apakah kita sudah memaknai fungsi dari bait Allah atau gereja dengan baik pada saat ini? Terkadang di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam ibadah kita, tanpa kita sadari kita juga sudah salah di dalam mengartikan fungsi dari gereja tersebut. Yang seharusnya ada penyembahan, pujian, ada doa, ada kebenaran firman Tuhan. Tetapi banyak sebagian orang di dalam gereja ada kepentingan pribadi, bahkan kelompok. Yang ini bisa mengakibatkan hilangnya fungsi yang sebenarnya dari bait Allah tersebut. Ketika ada seseorang ada maunya, ada keinginannya di bait Allah,
maka ini akan membuat suatu kekacauan. Dan gereja itu tidak akan, bahkan mungkin sulit untuk sampai ke tujuannya. Karena orang-orang yang dalamnya ya, banyak yang menyimpang. Ya, mungkin karena kepentingan pribadi, kelompok, atau mungkin karena kepentingan lainnya. Ya, tidak ada yang namanya kesatuan hati. Tidak ada yang namanya persatuan untuk sampai kepada tujuan dari bait Allah ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini kita melihat bagaimana sering juga kita melakukan ketika dalam peribadatan kita menjadikan gereja ini sebagai tempat ya, untuk berkumpul biasa saja, ya, untuk bercerita-cerita dengan orang yang ada di samping kita, ya, bahkan juga untuk ya sekedar datang. Bahkan juga mungkin yang paling sering terjadi pada saat ini adalah bagaimana ketika kita beribadah ya, kita malah asik ya, bermain dengan ya, gadget kita ataupun handphone kita, yang seharusnya kita beribadah puji Tuhan, kita berdoa, tanpa kita sadari kita sudah ya salah mengartikan fungsi dari bait Allah tersebut. Bapak Ibu yang terkasih nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini kita diingatkan kembali kepada yang pertama adalah segala sesuatu yang kita miliki ya baiklah kita pergunakan sesuai dengan yang sebenarnya, baik secara pribadi kita, baik secara kelompok, bahkan mungkin yang lainnya, ya pergunakanlah sebagai semestinya. Ketika kita diberikan tanggung jawab untuk menjadi pelayan, ya pergunakanlah dan lakukanlah sebagai mestinya. Jangan lagi ada yang namanya penyimpangan, apalagi kalau di dalam bait Allah. Jangan lagi ada keinginan-keinginan yang hanya untuk mementingkan pribadi, bahkan mungkin segelintir orang ataupun mungkin kelompok di tengah-tengah gereja kita. Maka ini akan menghambat ya, kemajuan perkembangan dari gereja kita. Tapi bagaimana kita boleh ya, merangkul bersama. Yang kedua adalah bagaimana ketika kita diajak untuk menghargai yang namanya bait Allah tidak terlepas dari diri kita sendiri. Diri kita adalah bait Allah secara individu. Hal ini dituntut bagaimana dalam diri kita harus ada yang namanya kesatuan, persatuan, dan kekudusan. Sehingga kita boleh mencerminkan bahwa diri kita adalah bait Allah. Orang lain boleh melihat di dalam diri kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang melalui kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini, ya, kembali kita diingatkan bagaimana ya menghargai yang namanya bait Allah. Kita juga dituntut untuk ya, mari kita jadikan bait Allah, gereja, untuk tempat di mana kita bisa menumbuhkan iman kita. Jangan kita membuat keonaran, jangan kita membuat ya kepentingan-kepentingan yang lain yang hanya untuk kepentingan pribadi saja. Tetapi kepentingan kebersamaan, ada persatuan, ada rasa kekeluargaan, maka di sini akan muncul bahwasanya benar di dalam bangunan ini ada pujian, ada doa, ada kebenaran firman Tuhan. Maka benarlah bahwa tempat ini adalah tempat di mana kita untuk boleh menumbuhkan iman kepercayaan kita
kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan kami hingga pada saat ini. Firman-Mu telah kami dengar ya Allah, ajarkanlah kami untuk boleh menjadi anak-anak-Mu yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kehidupan kami mau serahkan dalam tangan Tuhan, kiranya Engkau yang selalu memberkati. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Putra-Mu yang kudus kami sudah berdoa. Amin. Kembali kita bernyanyi dan nyanyian nomor 105, ayat yang pertama sampai yang kedua. Lepaskan orang yang dalam bahaya, bebaskanlah dari dosa dan maut. Tolong orang sesat, tolong yang jatuh, kabarkan kuasa juru selamat. Lepaskan orang yang dalam celaka, Yesus penuh kasih yang bebaskan. Meskipun dihina, Yesus menanti, Ia mau terima orang menyesal. Barang siapa percaya padanya, Yesus akan mengampuni dia. Lepaskan orang yang dalam celaka, Yesus penuh kasih yang bebaskan. Amin. Saudara, Yesus datang untuk membaharui hidupmu. Terimalah kehadirannya dan siaplah untuk diperbaharui. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Terimalah berkat dari Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, besok, hingga Maranatha. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.
Itulah sini apa itu kan? Apa ini? Itu salah. Apa yang tahu itu apa ini? Cuma kepengen apa ini? Yang gampang lah, jangan apa ya. Ikut. Nomor? Satu. Ikut itu gimana? Ikut Tuhan Yesus. Enggak. Gimana Pak? Lancar. Kenapa ya? Tapi kamu tahu adanya. Gula. Kita belajar ya. Satu, dua, tiga. Amin. As. Dari atas. Mau berjalan dengan juru selamat. Mau berjalan dengan juru selamat. Ragu kira. Rancang. Kayak lagu tadi musiknya. Mana? Barang siapa ada? Iya. Nah, kayak gitu dia. Coba gini.